Jelas Bang. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Oke, jadi selamat datang di tutorial UTS Sains Data Rekayasa. Jadi kalau bahasa kerennya Sains Data itu ya data science gitu, data science for engineering. Nah, terus sebagaimana yang udah sempet gue sampaikan ke grup. Nah, untuk ketentuan ujian nanti itu tipe soalnya bakal open essay dan PG. Jadi bukan programming ya. Jadi nggak usah belajar kayak programming Python, gak usah ngafalin syntaxnya. Cukup pahami teorinya aja. Tapi kalau misal ada rumus-rumus kayak gitu, gue kurang tahu ya apakah ada nanti keluar rumus-rumus kayak gitu atau enggak. Kalau tips dari gue sih, mungkin baiknya kalian kalian nyatetnya bagian rumusnya aja. Sedangkan kalau teorinya itu sebisa mungkin pahami gitu. Nah, terus kalau cheat sheet-nya sendiri itu 1A4 bolak-balik dan soal K1 dan K2 sama. Nah, ini Farhan nanya cheat sheet-nya dikumpulkan sebelum ujian atau setelah ujian ya. Biasanya cheat sheet dikumpulnya setelah ujian sih. Kalau sebelum ujian berarti uh, gue kurang paham maksudnya gimana. Kan mau dipakai ya buat ngerjainnya. Terus kalau aturan cheat sheet-nya wajib ditulis tangan kah? Nah, ini kalau ini kurang tahu ya. Kemarin Bu Mira ngasih taunya cheat sheet bolak-balik aja. Dari Kevin mungkin ada yang mau diperjelas. Kemarin kebetulan yang nanya Kevin. Wah, BTW sorry banget sebelumnya kayak komunikasi sama dosennya agak susah gitu ya. Jadi kayak kurang dapat informasi lebih lanjut sih. Tapi kayak ngikutin budaya yang sebelumnya aja sih biasanya cheat sheet tulis tangan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kurang pasti sih kalau emang perlu ditanyain lagi, aku bakalan susah sih buat dapat jawabannya dalam waktu yang cepat. Mungkin gitu. Oke. Terus agak nanya, cheat sheet tuh harus dikumpulin Kak, berarti masuk nilai. Cheat sheet sejauh ini nggak pernah dianggap masuk nilai sih, kalau di matkul manapun. Terus Justin bilang kalau oh bingung kalau PGSA yang masuk materi kayak gimana. Nah jujur kami juga kurang tahu ya, kayak soalnya tipenya kayak gimana, esainya pertanyaannya mencakup apa aja. Soalnya eh, Kevin udah sempat nanya ke Bu Mira, terus Bu Mira jawabnya cukup singkat gitu, ya sesuai materi aja gitu. Terus tadi juga gue udah sempat nanya, eh, tadi gue nanya kayak ada contoh soal nggak gitu atau tipe soal yang bisa jadi referensi. Tadi Bu Mira hanya jawab, ya esai open saja sesuai slide kuliah gitu. Terus gue nanya lagi, berarti teori-teori saja ya Bu? Nah katanya yes gitu. Berarti dapat disimpulkan ya, paling kalian pelajarin aja dari slide kuliah sama dari tutor ini. Terus kalau eh, programming berarti nggak ada ya, soalnya kan teori aja gitu. Harus ngumpulin rangkuman materi sebagai syarat ikut tes, nggak ada ketentuan sih ya. Selama ini nggak pernah disampaikan kan disuruh rangkuman materi. Terus agak nanya kalau referensi soal tahun lalu ada nggak Kak? Nggak ada sih, soalnya kalau tahun lalu itu bukan UTS ya, bukan ujian, tapi dikasihnya Tubes. Jadi Tubes disuruh bikin Google Colab model prediktif gitu. Jadi belum ada referensi. Tapi nanti uh, gue udah sempat bikin kayak contoh soal PGSA ya. Tapi kalau dari gue sendiri kurang tahu nih apakah ini nanti relevan gitu buat belajar ujiannya. Tapi ya ini gue udah usahakan sesuai dengan materinya gitu. Tapi kalau sesuai banget sama soal ujiannya, kayak bocoran soal itu mungkin nggak kayak gini mungkin ya. Nanti bakal gua kirim. Soalnya ini ada yang masih belum bener. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai. Jadi ini sebenarnya agak baru juga ya, SDR jadi ujian kayak gini gitu. Dan kami juga belum ada referensi. Terus nanya juga belum ada jelas. Oke, kita mulai dulu aja ya. Pertanyaannya boleh dikirim di chat dulu yang berkaitan dengan ujiannya. Nanti ditampung kita jawab di tengah-tengah. Nah, tadi ya untuk cakupan materinya, kata Bu Mira itu sesuai dengan yang udah dipelajarin saat kuliah. Jadi referensi utamanya dari slides. Nah, cakupan materinya yang bakal dibahas di tutor ini, yang pertama itu
Introduction to Data Science and Machine Learning. Jadi ya penjelasan umum lah gitu tentang pengenalan data science dan machine learning. So kita bakal bahas tentang data science basics, dimulai dari data sourcing and collection, data cleaning and processing, EDA, data visualization. Lalu kita bakal bahas tentang basic-basic machine learning gitu. Ada supervised learning dan algoritmanya, use case-nya. Terus unsupervised learning dan use case-nya. Dan nah ini kan ada PPT-nya ya yang speech channel processing ini. Tapi ini kurang tahu, ini kan lebih kayak intermezzo aja ya. Tapi kami sendiri kurang tahu apakah ini bakal masuk atau enggak gitu. Nah, mungkin kita mulai dulu kali ya dari Introduction to Data Science and Machine Learning. Oke. Nah, jadi uh, kita bakal ngebahas tentang basic ya pengenalan lah gitu tentang data science, ISO, artificial intelligence, machine learning dan deep learning. Kita bakal mulai dari pertanyaan dulu deh. Mungkin kita mulai dari data science dulu. Nah, pertanyaannya ada apa itu data, terus apa itu data science dan gimana sih workflow seorang data scientist gitu. Nah, kalau kita ngomong soal data, data itu ada yang bilang informasi. Data itu ada yang bilang bahan mentah. Ada yang bilang data itu ya umum gitu, gambar, angka, audio. Ya itu benar. Jadi kalau misalkan kita definisikan, data itu ya adalah kumpulan fakta, angka, simbol, karakter, atau ya informasi mentah apapun gitu. Jadi sangat general lah data itu. Dan data itu aslinya itu nggak punya makna yang sama sekali. Jadi ya udah kayak misal kalian ngambil data gitu di LTF2, kalian pakai SP32 ngambil data listrik gitu. Nah itu kan hanya data doang ya, hanya sebuah angka. Tapi maknanya nggak ada gitu. Nah itu pengertian dari data dan bentuknya itu bisa banyak. Bentuknya itu tadi ya bisa dalam bentuk teks, angka, gambar, audio, video, atau ya sinyal digital gitu. Nah, data sendiri itu belum punya makna apapun sampai diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Nah, jadi tadi data itu sebenarnya belum punya makna lah. Data itu sebenarnya belum dianggap informasi, belum dianggap insight kayak gitu. Nah, makanya ada ilmu data science. Ilmu data science itu berguna untuk mengartikan data tersebut menjadi sesuatu yang bermakna gitu. Nah, kalau orang-orang ngomong ada hierarki dari data. Jadi ada data, data itu ya hanya mentahan doang, kita bisa dapatin di mana aja. Terus di tingkat lebih tingginya ada informasi. Nah, jadi informasi itu adalah data yang sudah memiliki konteks. Nah, terus dari informasi itu bisa ditingkatkan lagi menjadi knowledge. Knowledge itu ketika datanya itu udah ada konteksnya, itu dihubungkan dengan pengetahuan kita. Kayak kita sebagai teknik fisikawan bisa mengerti dong data energi listrik yang diukur oleh SP32. Nah, itu kita menghubungkan antara data, informasi dengan knowledge yang kita punya gitu, dengan pemahaman yang kita punya tentang energi listrik. Nah, itu dari knowledge tersebut didapatkanlah terakhir itu insight yang dimana kita akhirnya bisa menyimpulkan kan di laporan gitu. Oh, ini datanya, oh ini listriknya naik gitu. Artinya resistornya apa, artinya ini SP32 kenapa gitu. Nah itu barulah kita dapat insight. Ini mana dari insight itu kita bisa mengambil keputusan gitu, decision making. Nah kayak gitu. Nah, dan ilmu yang mempelajari bagaimana data ini menjadi insight dan decision itu adalah data science kayak gitu. Jadi data science itu singkatnya adalah bidang, wait ini kok nulisnya gini ya, adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan statistik, pemrograman, AI, dan domain knowledge untuk dapetin insight dari data kayak gitu. Jadi tadi ada ilmu-ilmu ya, ada fondasi-fondasi untuk mendapatkan insight dan decision dari sebuah data. Nah, ilmu itu tadi ya ada statistik, pemrograman, AI, dan domain knowledge. Statistik ya tentu aja lah kita butuh statistik gitu. Soalnya kalau ngomong data, kita bisa bahas tentang distribusi datanya, kita bisa bahas tentang visualisasi, kita bisa bahas tentang probabilitas. Nah, terus untuk
eh, menganalisis itu kita butuh tools kan. Nah, tools itu adalah bahasa pemrograman. Misal kita pakai Python gitu buat menganalisis data. Nah, lalu kalau misal kita pengen lebih dalam lagi, kita pengen lebih deep lagi mempelajari datanya, kita bisa gunakan AI. Misal AI ini bisa digunakan untuk memprediksi data kayak gitu. Nah, tapi dari tiga itu kita juga butuh domain knowledge. Domain knowledge itu misalkan tadi kita ngomong tentang pengukuran energi listrik gitu. Nah, kita nggak bisa mengartikan kan, kalau kita sendiri nggak ngerti gitu tentang sifat-sifat energi listrik. Makanya dibutuhkanlah suatu domain knowledge gitu. Nah, itu adalah yang dibutuhkan. Tadi ada, kalau lebih detail lagi, itu berarti kita butuh, kalau lebih detail lagi, oke maaf ya, ini agak aneh. Kalau lebih detail lagi, kita butuh statistik, and math. Nah, itu kita juga butuh pemrograman. Nah, misalnya ini Python gitu, Python, SQL, R. Mungkin kalian paling familiar dengan Python ya. Statistik ini banyak, dan math ini banyak ya, ada linear algebra, terus ada matrix juga, vektor kalkulus, nah, itu ada probability, dan juga konsep uh, optimization kayak gitu. Nah, terus ada juga machine learning atau AI lah gitu. Kita bahas AI dalam konteks ini machine learning ya. Nah, machine learning itu misal buat bikin model prediksi dari data. Nah, itu terakhir butuh domain knowledge. Jadi, di mana ini kita harus paham tentang aplikasi data science tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, dan contoh dari data science ini banyak gitu. Misal kita pengen bikin rekomendasi produk gitu buat orang yang pakai misal Netflix atau Amazon, kita kirim produk-produk, kita iklankan produk-produk yang relevan. Atau misalkan kita lakukan untuk prediksi penyakit berdasarkan data medis. Atau misalkan kita pengen analisis sentimen di media sosial. Banyak contoh kasusnya. Atau misal kalau kasusnya di teknik fisika, kita bisa ambil contoh misal prediksi penggunaan energi listrik. Kita bisa juga pakai untuk menganalisis alat ini gagalnya kapan. Nah, kayak gitu. Banyaklah contoh-contoh penggunaan data science kalau di teknik fisika kayak gitu. Nah, terus kalau gimana sih data scientist ini menganalisis data tersebut gitu? Gimana sih caranya dapatin data jadi decision dan insight? Nah, ini ada banyak langkah-langkahnya ya. Nah, kalau di versi PPT itu, ini kurang lebih kayak gini ya. Nah, kurang lebih kayak gini kalau di versi PPT. Nah, jadi pertama kita frame dulu the problemnya. Kita pahamin datanya apa. Misalkan data kita pengen nganalisis uh, kapan, misalnya kita pengen analisis tentang prediksi penggunaan energi listrik gitu. Ya udah kita harus pahamin dulu. Oh, problemnya adalah kita nganalisis penggunaan energi listrik gitu berdasarkan data harian. Kita mau prediksi bulan depan. Nah, kita pahami datanya. Kita pahami problemnya apa. Nah, habis itu di sini sebenarnya ada yang kelewat ya. Di sini sebenarnya ada yang kelewat. Itu kita harus ambil datanya dulu. Ambil data. Nah, kita ambil datanya dulu, misal dari sensor-sensor gitu, dari sensor energi listrik, dari wattmeter yang ada di bangunannya yang kita pengen analisis. Nah, kita ambil datanya, prosesnya itu panjang. Datanya itu bisa jadi kita akses dari database, bisa dari API, web scraping, atau juga bisa data public gitu. Formatnya juga bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk CSV, bisa dalam bentuk JSON, SQL, gambar, teks, dan lain sebagainya. Nah, dalam ngambil data ini, tools yang bisa kita pakai, contohnya itu Python lah gitu. Python, SQL, dan big data lainnya. Nah, habis itu dari situ, uh, selain ambil data, kita juga ada cleaning data, ambil data dan cleaning. Nah, jadi tentunya kan misal tadi ya data sensor gitu. Data sensor itu bisa aja ada data yang kosong kan. Misalkan sensornya error gitu atau sensornya nggak akurat. Nah, di situ kita harus bersihin dulu data-data yang kotor itu supaya saat kita nganalisis itu ya datanya bersih gitu. Datanya bagus. Kalau datanya jelek, pasti kalian ngukur ulang kan, misal di LTF gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu dari situ kita barulah berusaha memahami datanya. Jadi yang data yang udah kita dapetin itu kita coba bikin plotnya gitu. Oh, datanya ini naik. Oh, datanya turun. Oh, kayaknya supaya kita tuh lebih tahu tentang sifat data ini tuh kayak gimana. Kayak misalkan korelasi antar variabelnya gitu. Atau misal kita pengen tahu median, distribusi datanya gimana. Apakah datanya imbalance atau apakah datanya jelek.
dan lain sebagainya. Nah, dari situlah baru kita extract feature-nya. Nah, dari sini kita eh, modifikasi lagi data-datanya pakai rumus gitu supaya datanya nanti bisa dimodelin lebih bagus kayak gitu. Nah, nanti ini lebih lanjut bakal dijelasin sama Kevin gitu. Nah, setelah itu uh, mulai barulah kita mulai model dan analyze-nya. Jadi tadi misalkan kita pengen nganalisis prediksi penggunaan energi listrik. Nah, kita bikin nih model prediksinya. Misal kalau analisis energi listrik itu time series, itu biasanya misal pakai model ARIMA, SARIMA, dan lain sebagainya. Ya mungkin belum dipelajarin ya, tapi idenya kayak gitu. Kita bikin modelnya gitu supaya bisa prediksi. Nah, terus dari hasil prediksi tersebut, nah barulah kita presentasikan hasilnya dan kita deploy juga. Dalam artian deploy ini ya kalau pengen data diakses secara umum berarti kita harus deploy kan. Misalkan kita bikin website gitu, dashboard buat uh, analisis energi listriknya kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Tapi nanti lengkapnya, lebih lengkap lagi itu bakal gua kirim materinya. Nah, itu kita lanjut ke AI, machine learning, dan deep learning. Apa sih AI itu? Nah, AI itu singkatnya ya kalau bahasa Indonesia kan kecerdasan buatan ya. Jadi AI itu bisa disimpulkan sebagai ilmu ilmu komputer yang tujuannya adalah membuat sistem atau mesin yang bisa mengerjakan pekerjaan manusia secara pintar gitu, secara pintar. Nah, dan AI ini tuh sifatnya banyak. Bisa kalian mendesain AI yang berdasarkan aturan gitu, rule based. Bisa juga kalian merancang AI yang learning based. Jadi dia belajar gitu. Nah, contohnya rule based adalah misal kalian pengen ngebuat bot gitu, bot chatbot. Kalian tahu kan ya berproses bot. Nah, berproses bot itu bisa aja dianggap sebagai AI. Ketika kalian masukin komen, itu otomatis botnya menjawab kan secara pintar, secara otomatis. Nah, di dalam bot itu sebenarnya ada aturan-aturannya yang dirancang. Nah, itu yang rule based. Nah, ada juga yang learning based. Misalkan kalian pernah pakai chat GPT gitu. Nah, chat GPT itu dia belajar dari data-data yang ada di internet. Jadi dia pelajarin data itu, makanya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, itu learning based kayak gitu. Jadi AI itu umum banget. AI itu umum banget. Nah, dan di dalam AI itu ada salah satu cabang ilmunya yaitu machine learning. Jadi machine learning itu adalah cabang dari AI. Machine learning itu singkatnya adalah AI yang belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi ibaratnya machine learning itu ya bagian learning base-nya gitu loh. Kalau role base ya itu umum lah. Kalau learning base, nah itulah baru machine learning kayak gitu. Nah, machine learning itu dia biasanya menggunakan algoritma statistik atau math lah. Nah, untuk dapat pelajarin pola di dalam data dan ngambil keputusan secara otomatis kayak gitu. Nah, misalnya tadi yang udah gue contohin itu ChatGPT ya. Nah, dia itu belajar dari data kan. Dia tuh sebenarnya nggak diprogram, kalau lu nanya apa, dia ngejawab apa, dia tuh nggak diprogram seperti itu. Tapi dia belajar dari data, lalu ketika kalian nanya, dia bisa menjawab secara pintar berdasarkan data-data yang udah dia pelajarin. Nah, dan machine learning ini tuh tipenya ada banyak gitu, berdasarkan cara melatihnya ya. Nah, yang pertama itu jenisnya ada namanya supervised learning. Nah, supervised learning itu singkatnya dia belajar dari data yang udah di label. Nanti gue jelasin. Terus misal unsupervised learning ada juga. Nah, ini tuh dia belajar dari data yang belum di label. Nah, terus terakhir itu ada juga reinforcement learning. Nah, dia singkatnya belajar dari trial and error gitu. Nah, oke, kita ambil contohnya ya supervised learning gitu. Belajar dari data yang udah di label. Misal kalian pengen prediksi harga rumah gitu. Nah, ini ambil contoh misal kalian mau prediksi rumah berdasarkan area rumahnya gitu, berdasarkan luas tanahnya.
Nah, misal area rumahnya 20 meter gitu. Nah, harganya misal 1.000 misal contoh aja ya. Atau 1 juta gitu. Nah, terus kalau areanya 40 meter, harganya 2 juta. Kalau 60 meter, harganya misal 3 juta. Nah, harga itu kan ibaratnya targetnya ya, yang pengen kita prediksi. Nah, harga itu adalah ya datanya. Harga itu tadi labelnya ya. Nah, jadi data itu udah dilabelin. Nah, misal kita pengen ngebuat algoritma buat memprediksi tadi harganya ya. Nah, dia bisa secara pintar, misal areanya 80, dia bisa prediksi harganya berapa. Kan ini sebenarnya kayak garis lurus gitu ya. 21 juta, 42 juta, 63 juta, berarti kalau 80, 4 juta. Nah, ini contoh dari supervised learning gitu. Dia belajar dari data yang udah ada labelnya, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau supervised learning, itu belajar dari data yang belum di label. Nah, nanti bakal gue jelasin lagi lebih lanjut. Nah, kalau reinforcement learning tuh, itu belajar dari trial and error. Ini biasanya dipakai di robotika gitu, di robotika atau algoritma kontrol. Nah, kalian kalau ambil matkul kontrol optimal, kalian bakal pelajaran ini. Tapi untuk UTS sekarang, reinforcement learning ini ya sekedar tahu aja. Oke, next. Terus kalau deep learning itu apa? Nah, deep learning itu singkatnya adalah machine learning yang algoritmanya pakai jaringan saraf atau bahasa kerennya ya neural network gitu. Nah, jadi ini adalah algoritma machine learning yang dia kayak meniru jaringan saraf manusia gitu. Meniru. Nah, nanti kalau visualisasinya itu jadi dia membentuk suatu jaringan saraf. Nah, nanti dia ini bisa memprediksi outputnya. Jadi kayak misal kita mau prediksi lagi harga rumah. Kita input nih, kita input areanya misalkan 100, harganya berapa ya kira-kira? Nah, dia bisa nanti menghitung secara otomatis kayak pakai algoritma matriks gitu. Terus dia bisa menjawab, oh kalau 100 meter, kalau 100 meter itu harga rumahnya misal 5 juta gitu. Nah, dia bisa prediksi. Nah, jadi singkatnya adalah kalau misal gua visualisasi ya. Nah, kalau misal gua visualisasi, AI itu tuh dia adalah yang paling besarnya lah. Di dalam AI itu ada machine learning. Di dalam machine learning ada deep learning. Kayak gitu. Jadi AI itu ya kecerdasan aja secara umum. ML itu adalah kecerdasan yang belajar dari data. DL itu adalah machine learning yang pakai jaringan saraf tiruan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin ini ya cukup untuk pendahuluan tentang basicnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, semoga kelihatan kayak gini ya. Saya sini ada pertanyaan. Gua tunggu 1 menit. Nah, jadi kalau kalian program itu dulu, cara ngeprogram itu ya kita bikin aturan-aturan kan buat programnya. Kalian bikin aturan if else, kayak gitu. Nah, tapi di zaman sekarang, kalian nggak perlu buat aturan kayak gitu. Algoritmanya cukup mempelajari dari data, terus dia bisa ibaratnya secara otomatis merancang aturan-aturannya. Oke, mungkin itu cukup dulu dari gua tentang introduction to data science and machine learning. Silakan Kevin kalau mau lanjut sekarang. Ntar ya. Hmm, BTW, sorry banget sebelumnya. Mungkin ini udah aku ketik sebelumnya dari awal dan juga apa namanya? Emang
Lebih ke review aja sih sebenarnya, soalnya yang bakal aku sampaikan kali ini itu sifatnya relatif teoretikal gitu. Jadi untuk selengkapnya teman-teman bisa baca di PPT yang udah ada gitu ya. Paling di sini kayak nge-review ulang aja beberapa istilah-istilah penting, terutama dalam analisis data. Nah, aku lanjut. Ah, Pertama, terkait data lagi. Ini udah dijelasin Navi juga ya sebelumnya. Jadi kayak data itu adalah informasi yang terstruktur ataupun tidak terstruktur. Bentuknya itu masih abstrak itulah. Yang diperlukan proses pengumpulan, terus uh, disimpan dan diproses. Ini tuh kayak istilahnya itu IT, ETL gitu atau extract transform load gitulah. Uh, dan dari mana dari data tersebut ada juga proses selanjutnya itu untuk mendapatkan pengetahuan wawasan dan pola atau insight sama pattern gitu. Guna untuk mendukung decision atau pengambilan keputusan. Nah, termasuk sedikit. ah ini buat data type harusnya teman-teman juga udah tahu ya. Ada numerik, kategorikal, tekstual, boolean, date atau time. Mungkin juga ada yang lain. Nah, kayak numerik, biasanya itu kalau di pemrograman adanya uh, tipe data numerik itu integer sama float. Integer itu beneran angka bulat gitu, dan float angka yang bersifat kontinu ataupun desimal. Ada kategorikal, nominal sama ordinal. Nominal itu kayak nggak ada urutannya, misalnya warna merah, kuning, hijau gitu. Itu kan nggak ada yang membuat satu nilai dengan nilai yang lainnya berbeda gitu. Nah, kalau ordinal itu justru ada urutannya. Misalnya cuaca deh, uh, cerah, mendung, sama hujan itu mungkin ada tingkatan tertentu, tapi kayaknya ada contoh lain yang lebih relevan. Nah, terus ada juga tekstual, ya tipe di pemrogramannya str atau string. Boolean itu cuma mencakup dua nilai, nol atau satu, bisa true or false, yang gitu-gitu. Dan juga ada date sama time mungkin, yang biasanya ada di beberapa dataset yang sifatnya itu kita bisa mengamati time series di dalamnya. Terus ada juga pengklasifikasian data itu berdasarkan organisasi dari datanya, yaitu terstruktur sama tidak terstruktur. Terstruktur itu kayak ya datanya itu kayak lebih uh, bersih dan lebih ready gitu loh buat diproses secara langsung. Dan ini tuh juga sudah formatnya itu dalam bentuk angka yang mudah diproses oleh komputer atau bahasa pemrograman. Terus ada juga data yang tidak terstruktur. Data yang tidak terstruktur itu adalah data yang ya bentuknya benar masih abstrak. Misalnya yang kayak yang dibilang Navi juga sih tadi kayak tulisan, gambar, suara, dan juga lain sebagainya. Yang mungkin diperlukan teknik vektorisasi di dalamnya agar bisa diproses sama bahasa pemrograman. Dan data tidak terstruktur ini umumnya untuk pemodelannya menggunakan algoritma deep learning gitu. Oke, izin lanjut. Nah, pas di PPT-nya kan intinya itu ada data collecting sama data cleaning ya. Namun sebenarnya istilah dari mereka bertiga itu namanya data wrangling. Jadi intinya itu kayak data wrangling itu adalah mempersiapkan data sebelum melakukan analisis terhadap data tersebut. Cakupannya ada apa aja? Yaitu sesuai yang di slide, ada tiga. Yang pertama itu data collecting. Data collecting yang ngumpulin data lah istilahnya. Dari berbagai sumber sesuai kebutuhan bisnis. Ya, sesuai tujuan dari pengolahan data itu nanti bakalan kayak gimana. Terus yang kedua ada data assessing. eh ini tuh kayak meriksa kualitas dari datanya, kayak ada yang salah nggak di datanya. Misalnya, ya seperti yang teman-teman tahu juga mungkin ada misalnya missing value, outlier, data duplikat, dan segala macam. Terus ada juga yang ketiga, data cleaning. Setelah kita dapat info dari data assessing tadi, kayak misalnya memang ada missing value nih, atau ada outlier. eh, di proses data cleaning ini kita bersihkan data-data tersebut, bisa dihapus, bisa diganti, dan segala macamnya yang bakalan aku review juga nanti. Di sini next lagi. Nah, pertama tadi data collecting ya.
Data itu bisa diperoleh dengan berbagai metode dan juga bisa diperoleh dari mana aja. Sesuai yang aku bilang tadi, tergantung dari kebutuhan bisnisnya. Pertama di database, mungkin suatu instansi punya database yang bisa diakses untuk melakukan analisis bisnisnya juga di dalamnya. Ada public file atau open source, pokoknya file data yang bisa diakses secara publik gitulah. Ada API, terus ada web scraping, hasil web scraping kayak ngambil data lewat web gitu. Terus ada data yang diisi secara manual. Terus ya mungkin ada lagi berbagai metode lainnya. Nah, uh, untuk open source dataset misalnya kita buat latihan misalnya ya ngelakuin data analisis ataupun ngebikin model machine learning kayak ngelatih-latih model ataupun algoritmanya. Banyak open source yang bisa diakses di internet ya. Yang paling terkenal tuh Kaggle. Terus mungkin ada juga UCI, Machine Learning Repository, Google Dataset Search. Terus di Indonesia juga nyediain akses kayak ada yang namanya websitenya Satu Data Indonesia. Terus uh, Pemprov Jawa Barat juga ada bikin dataset gitu. Dan itu bisa diakses secara publik, bisa dipakai buat latihan. Eh, Konsiderasi dari pengumpulan data adalah formatnya gimana, terus eh, data tersebut mudah nggak dalam hal pengaksesannya, terus datanya itu handal atau dapat dipercaya atau enggak, terus volumenya itu lebih ke berapa banyak data yang bakalan dikumpulin, terus frekuensi update ini maksudnya adalah kayak eh ini seberapa sering data ini diupdate, apakah datanya itu masih update hingga sekarang dan segala macamnya itu bakal jadi pertimbangan juga karena ya yang namanya uh, terkhusus algoritma machine learning ya perlu pembaruan juga. Misalnya ada perubahan tren dan segala macamnya yang terjadi dalam kondisi nyata dan itu perlu jadi pertimbangan juga untuk mendapatkan sumber data yang kredibel gitu. Terus format file ya ada banyak ya. CSV, XLS ini dari Excel, terus ada JSON, ada HTML, XML, dan segala macamnya. Ini bisa diakses kayak lewat library Pandas gitu di Python buat ngeload datanya itu kayak misalnya data CSV nih bisa di apa namanya bisa di load dengan uh, pd atau pandas.read CSV nah, yang gitu-gitu. Itu biasanya ada sintaksnya tapi emang untuk konteks UTS kali ini nggak perlu ada pemrograman ya. Nah, aku izin lanjut lagi. Ada data assessing. Ah, Data assessing ini seperti yang aku jelaskan sebelumnya, intinya itu pengecekan dari kualitas datanya ya. Nah, misalnya ada datanya udah baik atau belum buat dilanjut ke tahap analisis gitu. Pertama itu ada pengecekan missing value. Pengecekan missing value ini adalah pengecekan dari misalnya ada data yang benar-benar nggak ada inputnya atau bernilai atau ya kosong gitu datanya. Ini bukan nol ya, tapi kosong beneran nggak ada isinya gitu. Terus data itu ada apa enggak gitu. Terus ada pengecekan duplikasi. Pengecekan duplikasi adalah pengecekan dari data yang uh, terdapat beberapa baris itu masing-masing fiturnya itu sama semua gitu uh, datanya. Dan hal ini perlu diperhatikan untuk mencegah redundansi atau multikolinearitas untuk pembangunan model. Terus ada yang namanya outlier juga. Outlier ini uh, kayak kok istilahnya anomali lah kayak uh, tidak berada di rentang yang wajar gitu pada sebuah fitur. Dan ini juga perlu diperhatikan juga karena akan mengganggu model dan juga akan berisiko overfitting juga. Ada istilah yang namanya di pembangunan model itu namanya overfitting ketika ya model itu hanya berperforma baik di data latihnya doang, tapi ketika dikasih data yang baru malah nilainya tuh melenceng atau jauh salah gitu. Terus ada inconsistent atau invalid data. Ini mungkin ada beberapa data yang uh, tidak sesuai formatnya dengan data-data yang lain. Misalnya
ada satu kolom fitur nih, semua datanya itu harusnya bertipe integer semua, tapi ternyata terdapat satu nilai data, tulisannya memang angka, tapi ternyata tipenya itu string. Dan itu juga perlu diperhatikan juga agar tidak memunculkan error saat membangun model machine learning nantinya. Bisa lanjut lagi, ada namanya data cleaning. Setelah melakukan data accessing, ada yang namanya data cleaning, yaitu membersihkan atau memperbaiki setiap kesalahan yang sudah didapat dari proses data accessing tadi. Nah, eh, ini mengikut dengan case-case dari data accessing tadi aja ya. Nah, misalnya kalau ada missing value nih, apa yang bisa kita lakuin? Pertama, datanya dihapus saja. Ini mungkin konsiderasi atau pertimbangannya itu lebih ke jumlah data yang mengandung missing value itu berapa. Kalau misalnya relatif sedikit, bisa dihapus saja semua. Tapi kalau misalnya data yang memiliki missing value ini lumayan banyak persentasenya dari keseluruhan data, eh, itu perlu buat kayak dilakukan imputansi ataupun interpolasi. Dikarenakan jika kalau kita menghapus banyak data, bakalan banyak informasi yang benar-benar hilang dan juga hal itu akan membuat modelnya menjadi underfitting malah. Nah, terus ada imputansi data. Nah, imputansi data ini adalah lawannya dari penghapusan data. Jadi nilai-nilai missing value ini justru kita isi dengan nilai lain. Terkhusus pada data numerik, kita bisa isi dengan min, modus, atau median. Ini tergantung dengan analisis data nantinya, yang mungkin bakal aku jelasin juga. Terus mungkin untuk data kategorikal bisa menggunakan KNN. KNN ini merupakan salah satu algoritma supervised learning dan lebih sering digunakan untuk klasifikasi ya. Dan ini tuh sifatnya voting dan juga uh, tetangga gitu. Jadi mungkin ini bakalan dijelasin sama Nafi sih nanti. Karena ini salah satu algoritma supervised learning juga. Terus ada yang namanya interpolasi data. Ini nilai antara. Ini biasanya pada kasus data yang bersifat time series ya. Misalnya data pada hari kemarin lusa, terus ada data pada hari kemarin, dan ada juga pada hari ini. Ternyata data hari kemarin itu kosong. Nah, jadi data yang berada di tengah ini bakalan dipertimbangkan nilainya di antara nilai yang setelahnya dengan nilai yang sebelumnya gitu. Nah, terus untuk kasus duplikasi, uh, yang bisa dilakukan adalah penghapusan data. Uh, Emang harus untuk dihapus dikarenakan seperti yang aku jelaskan sebelumnya untuk mencegah redundansi. Atau multikolinearitas yang bakalan ngakibatin modelnya berperforma buruk atau spesifiknya overfitting. Terus untuk inkonsisten atau invalid data bisa dilakukan perbaikan secara manual kalau emang data yang inkonsisten atau invalid itu cuma dikit gitu. Terus bisa juga kayak konversi tipe data. Seperti kasus yang aku jelaskan tadi, misalnya ada satu dari banyaknya data yang memiliki tipe yang berbeda, jadi tipe tersebut bisa diubah ke tipe yang seharusnya gitu. Izin lanjut. Nah, satu kasus processing data yang perlu di cleaning adalah outlier. Outlier, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah data yang berada di luar rentang yang seharusnya. Uh, Terdapat kalau di sini tiga metode yang bisa kita lakukan untuk mengecek ataupun membersihkan si outlier itu. Pertama, dengan visualisasi langsung. Dengan visualisasi langsung kita bisa melihat outliernya di mana. Setelah kita menemukan outliernya di mana, kita bisa melakukan penyaringan data. Misalnya ini untuk fitur height ini. Ah, ini outliernya berada di angka 190 ya. Jadi nanti bisa diprogram di Python-nya kayak df di mana df sama dengan 190 di mana df high sama dengan 190 jadi bakalan ketemu dia terus kita drop gitu outliernya. Terus ada metode kedua yaitu metode IQR atau interquartile range. Ini tuh prinsipnya menggunakan kuartil gitu. Jadi uh, biasanya teman-teman tahu ya Q1, Q2, Q3 itu apa? Q1 itu uh, seperempat dari yang memisahkan seperempat data pertama. Terus
Q3 memisahkan 3/4 data pertama dan median itu nilai tengah gitu. Nah, eh, prinsip dari konsep IQR ini adalah eh, kita menentukan rentang dari data yang wajar itu adalah eh, untuk rentang maksimumnya itu Q3 ditambah 1,5 dari IQR. IQR itu BTW adalah Q3 kurang Q1. Terus minimumnya adalah rumusnya ini. Q1 kurang 1,5 kali IQR. Nah, jadi untuk rentang yang wajar masih berada di antara rentang kedua garis ini. Dan itu tidak dianggap outlier. Tapi ketika sudah berada di luar rentang tersebut, maka itu dianggap outlier. Seperti yang berwarna hijau ini. Nah, terus ada juga pengecekan outlier dengan z-score, dengan rumus ini. Ini kalau teman-teman harusnya sebelumnya ngambil ini ya, probabilitas dan statistik harusnya belajar tentang z-score ini. Rumusnya adalah titik dari data dikurangi dengan rata-rata per standar deviasi. Yang outlier itu adalah yang berada di deket-deket tepi lah. Itu dianggap sebagai outlier gitu. Aku izin lanjut. Nah, setelah uh, setelah data cleaning, berarti kita anggap sebagai proses data wrangling udah selesai. Dan kita anggap data kita udah bersih dari segala hal yang buat data itu kotor gitu. EDA adalah exploratory data analysis atau uh, ya mengeksplor data secara analisis gitu. Uh, Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan explore data. Pertama dari parameternya ini aku ambil dari slide ya, slide teman-teman. Beberapa hal-hal yang bersifat statistikal deskriptif dari data bisa dipertimbangkan dari yang pertama pemusatan. Pemusatan itu ya mean, median, modus, kuartil dan lain-lain. Terus penyebaran. Penyebaran ini kayak yang dijelaskan sebelumnya, yang kuartil, jangkauan, simpangan baku, interkuartil, variansi dan segala macamnya. Terus ada juga uh, kelancipan dan kemencengan. Kelancipan dan kemencengan ini biasanya terlihat dari gimana distribusi dari data tersebut. Apakah dia benar bentuk lonceng secara ideal atau kalau skewness ini biasanya kayak puncak itu mereng ke kanan atau ke kiri, atau kalau kelancipan itu sendiri biasanya itu kayak distribusinya itu kayak landai, belnya itu landai atau terlalu lancip gitu ke atas gitu. Nah, beberapa catatan di sini adalah uh, umumnya dua bagian ini yang paling banyak dihitung karena emang lebih mudah ya kita mendeskripsikan bukan informasi, karakteristik data dari mean, median, modus, kuartil dan sebagainya. Nah, kalau untuk kelancipan dan kemencengan ini juga penting sebenarnya, tapi terdapat berbagai modal tertentu yang emang memerlukan untuk menganalisis kelancipan dan kemencengan dari distribusi data. Gitu. Kalau di sini catatannya adalah data perlu dinormalkan untuk algoritma yang berbasis jarak, namun data tidak perlu normal untuk penerapan seperti model decision tree ataupun random forest regressor gitu. Aku izin lanjut lagi. Nah, ini yang seperti yang aku jelaskan sebelumnya, bentuk-bentuk dari distribusi data itu bagaimana. Ini tuh dengan bins tertentu ya. Bins itu kayak uh, lebar dari masing-masing barnya gitu. Terus, bentar. Nah, kalau modus itu kan data yang sering muncul ya. Jadi emang uh, yang di mana barnya paling tinggi. Nah, kalau data dianggap simetris ketika min itu sama dengan median. Terus menceng atau positive skewness itu ketika min bakalan lebih besar dari median, menceng negatif atau negative skewness itu ketika min lebih kecil dari median. Terus ada juga kasus di mana modusnya banyak dan juga mungkin kayak ada dua bentuk lonceng gitu di dalam satu bentuk distribusi gitu. Terus ini terkait
apa namanya, uh, kelancipan seperti yang aku sampaikan tadi. Ada tiga juga, ada yang terlalu runcing ke atas, ada yang ideal, dan ada juga yang terlalu landai gitu. Dan ini terdapat analisis yang diperlukan terhadap bentuk-bentuk data seperti ini sesuai kebutuhan modelnya nanti akan seperti apa gitu. Ini bisa direview lagi di slide. Nah, terus beberapa rumus statistika dasar yang penting buat dalam melakukan EDA yaitu min, median, dan modus tadi ya. Kalau min itu seperti teman-teman tahu juga harusnya yaitu jumlah dari keseluruhan data perbanyak dari datanya. Terus median itu nilai tengah, modus itu nilai yang sering muncul, kuartil bawah yaitu data yang berada di posisi uh, seperempat awal dari keseluruhan data, terus kuartil 3 3/4 dari keseluruhan data. Terus ada yang namanya desil, ada yang namanya persentil, ini dibagi desil menjadi 10, persentil dibagi menjadi 100, dan ini ada rumusnya. BTW, ini tuh indeks ya, N di dalam kurung ini. Dan O itu melambangkan datanya. Ini kan, kalau di sini istilahnya datum. Jadi O1 data ke satu, O2 data kedua, ON itu data ke N gitu. Terus ada minimum sama maksimum, berarti uh, in case dari O1 sampai ke ON ini datanya udah urut gitu. Jadi bisa O1 itu sebagai yang minimum dan ON sebagai maksimum. Terus ada rumus variansi. Nah ini biasanya beda-beda ya. Ada yang 1/n-1, ada juga yang 1/n. Tapi kalau di slide yang aku dapatkan sih, yang digunain 1/n-1. Dan nilai yang dihitung adalah ketika masing-masing dari data itu dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan, dijumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan n-1. Terus ada namanya standar deviasi, ini akar dari si variansi. Range atau jangkauan itu data tertinggi dikurang data terendah, jangkauan terkuartil, Q3 kurang Q1, dan koefisien variasi. Seperti rumusnya kayak gini. Ini S tadi yang standar deviasi ya. Sama O itu kalau nggak salah rata-rata. Ya, O yang penyebut ini. Ini bisa dilihat di slide juga. Aku izin cepat dikit ya, karena pembahasan machine learning harusnya uh, makin banyak lagi. Nah, aku lanjut ke data visualisasi atau data visualization. Uh, Ya, ini intinya adalah memvisualisasikan data untuk mendapatkan insight juga di dalamnya. Karena dengan melakukan visualisasi data, biasanya kita menemukan pattern atau pola-pola tertentu yang membuat kita bisa paham ini uh, karakteristik atau insight yang dapat diambil dari data tersebut itu seperti apa. Dapat berbagai tools untuk visualisasi dan pembangunan dashboard. Ini kalau teman-teman berkarya sebagai data analis nanti bakalan berguna banget beberapa aplikasi ataupun tools ini. Untuk kayak Python, Excel, Spreadsheet, Power BI, tabel AU, dan lain-lain. Terus ada, kalau khusus Python, dapat beberapa library untuk visualisasi seperti yang sudah tertulis ini. Tapi biasanya yang digunakan itulah Matplotlib dan juga Seaborn. Aku izin lanjut lagi. Nah, ini beberapa uh, jenis ya, jenis data visualisasi yang bisa digunakan. Ada kalau secara umum atau yang dasarnya itu adalah biasanya line chart, histogram, pie chart, terus ada juga scatter plot, box box plot dan lain sebagainya. Dan itu punya fungsinya masing-masing. Misalnya histogram untuk mengecek distribusi data seperti yang tadi. Terus ada box plot untuk mengecek outlier seperti yang udah dijelaskan tadi juga. Pie chart biasanya untuk menentukan persentase, heat map biasanya untuk uh, ya intensitas dari suatu titik lah. Kalau ini juga di dalam proses membangun model machine learning ataupun analisis data biasanya untuk mengecek korelasi. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke korelasi. Maaf sebentar. Maaf, maaf. Oke, aku izin lanjut lagi. Eh Korelasi ini rumusnya seperti ini ya. Jadi korelasi ini adalah biasanya
kita nentuin korelasi antara dua fitur gitu. Bisa antara satu fitur dengan target ataupun antara fitur dengan fitur gitu. Nah, biasanya ini bakal lebih digunakan ke fitur dengan target ya. Dan ini bakal bermanfaat banget ketika misalnya kita bisa menemukan fitur yang benar-benar berkorelasi dengan target, dan itu bisa menjadi fitur prioritas kita untuk membangun model gitu. Rumusnya seperti ini ya, bisa dilihat. Terus untuk kriteria dari korelasi itu seperti apa aja? Rentang dari nilai korelasi itu adalah antara 1 sampai -1 ya. Yang dimana angka 1, jika nilai korelasinya 1, itu berarti uh, ketika satu fitur itu nilainya naik, fitur yang lain itu juga naik secara bersamaan. Terus untuk yang -1 justru kebalikannya. Ketika satu fitur naik dan fitur lainnya justru malah turun, tapi dengan intensitas yang sama gitu. Nah, dan nilai nol sendiri adalah ketika kedua fitur tersebut tidak memiliki korelasi sama sekali. Yang bisa menjadi pertimbangan adalah ketika justru fitur sesama fitur yang justru memiliki korelasi itu bakal mengakibatkan multikolinearitas juga, dan itu harus biasanya dilakukan reduksi dimensi atau yang biasanya tools yang biasa digunakan itu PCA ya, Principal Component Analysis. Itu kayaknya bakal dijelasin sama Navi juga nanti. Nah, terus ada satu bagian lagi mungkin fitur engineering-nya. Tapi aku mungkin izin pindah slide ke dosen aja kali ya. Bentar. Nah, eh, fitur engineering itu apa sih? Fitur engineering itu adalah ketika kita udah melakukan analisis dan juga pembersihan data sebelumnya, fitur engineering ini dilakukan agar data itu benar-benar bisa diproses untuk eh, model nantinya gitu. Karena eh, seperti yang kita tahu bahwa model hanya bisa memproses data yang bersifat numerik gitu. Jadi beneran data harus disiapkan untuk eh, membangun model itu dengan melakukan fitur engineering atau rekayasa fitur. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama skalaan. Skalaan itu ada normalisasi sama standarisasi, terus ada pengkodean variabel kategoris juga untuk variabel kategoris, dan juga ada rekayasa fitur. Mungkin sedikit lagi aja ya, sedikit lagi. Normalisasi itu adalah ketika kita melakukan penskalaan terhadap fitur itu agar membuat si fitur itu nilainya antara 0 sampai 1. Misalnya nih, data awal kita itu punya nilai nilai data antara 0 sampai 2000 gitu misalnya. Kita bisa ngereduksinya antara 0 sampai 1 agar lebih mudah agar lebih mudah bagi model dalam melakukan proses pelatihan gitu. Rumusnya seperti ini bisa dilihat di slide juga. Terus ada standarisasi. Ini rumusnya udah aku sampaikan juga sebelumnya. Jadi intinya dari standarisasi itu adalah ketika kita membuat fitur tersebut memiliki rata-rata nol dan standar deviasi 1 gitu. Cocok untuk beberapa model seperti regresi linear, regresi logistik, dan support vector machine gitu. Nah, mungkin ini kayak sebagai tambahan. Eh, Tadi udah melakukan transformasi data numerik, sekarang transformasi data kategorikal. Dari data kategorikal, kita perlu buat mengubah data, misalnya data yang bersifat teks itu menjadi angka gitu loh. Yang bisa dilakuin apa aja sih? Ya, yang pertama itu one hot encoding. Jadi ini tuh kayak, misalnya kita punya data merah sama biru gitu. Yang bisa lakuin, kita bisa merepresentasikan merah, kita bisa membuat kolomnya jadi dua, misalnya kolom merah sama kolom biru. Nah, ketika data tersebut merah, maka si kolom merah akan bernilai 1, kolom biru akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Pengkodean label ini adalah, ini pengkodean bebas saja sih. Kayak misalnya datanya lebih dari 2 gitu, misalnya 5. Saya ada merah, merah, biru, kuning, hijau, ungu gitu ya. Kalau ada data yang 5 seperti itu, kita bisa anggap aja kayak
Misalnya merah itu merepresentasikan angka satu, biru dua, hijau tiga. Yang gitu aja sih. Secara acak nanti bakalan diinin sama pemrogramannya. Ada pengkodean target ini sesuai dengan rata-rata dari variabel target. Target seperti apa? Aku izin cepat aja kali ya. Terus ada pengkodean frekuensi, ini sesuai dengan banyaknya si data tersebut muncul. Misalnya nilai merah pada suatu data muncul 2 kali, terus si biru muncul 3 kali, maka si merah akan dikasih angka 2, si biru bakalan dikasih angka 3. Kalau pengkodean ordinal ini kita bisa ngeset urutannya seperti apa dari awal, misalnya uh, terang sama apa ya ordinal yang cocok. Pokoknya data yang bersifat urutan deh. Nah, jadi nanti nomornya juga bakalan keurut sendiri juga. Tapi emang perlu di kode gitu. Nah, aku mungkin ini satu lagi ya, kayak vektorisasi. Aku nggak tahu sih kenapa ini dimasukkan juga ke dalam slide. Karena ini materinya udah mengarah ke Natural Language Processing, NLP, yang udah ke Deep Learning. Jadi ini itu kayak kita melakukan vektorisasi ke masing-masing kata pada pemrosesan bahasa gitu. Intinya kayak gitu sih. Mau dibaca aja. Harapannya ini nggak masuk ya, soalnya ini udah bab deep learning. Nah, mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan kali ini. Aku kembalikan lagi ke Nafi. Oke, thank you Kevin. Boleh ini, oke share screen. Ya. Eh, kita lanjut dulu ya. Tapi sebelumnya mungkin kita bahas pertanyaannya Farhan dulu. Kamu nanya kira-kira ada kah skenario soal-soal tentang hitung-menghitung di bagian esai? Kalau ada kira-kira bagaimana contoh skenario? Sejujurnya kalau hitung-hitung ya, kalau gua secara pribadi nggak kebayang sih kayak ngitung-ngitung dalam machine learning itu kan kalau kita ngitung manual ya, itu kan prosesnya iteratif ya, berulang-ulang gitu. Misal kita regresi linear, kita ngitung regresi linear random, habis itu kita hitung cost functionnya, habis itu kita adjust gradient descent, habis itu kita hitung lagi, habis itu kita adjust lagi, kita hitung lagi, kita adjust lagi, berulang-ulang kan iteratif. Kayaknya nggak mungkin sih kalau hitung menghitung di machine learning ya. Kalau di bagian machine learningnya kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau dari Kevin kira-kira ada pandangan lain nggak? Mungkin di bagian data science yang tadi gitu. Gimana, Vin? Ada pendapat? Setuju sih. Mm-mm. Ini kayak kayak misal ini contoh linear regression gitu kalau di video YouTube ya. Nah, ini kan ibaratnya kita merancang garisnya dulu gitu. Kalau di machine learning kan ngerancang garis ini random. Terus kita hitung kayak errornya berapa nih lewat R square misalnya atau lewat random apa sih root mean square error. Kita hitung, esok kita adjust lagi. Kayaknya rada gak mungkin sih kalau disuruh hitung. Kalau memang disuruh hitung ya GWS banget sih. Tapi mestinya enggak ya. Kalau misal menghitung pun paling yang basic banget kayak misal tadi yang udah jelasin Kevin tentang korelasi gitu. Tentang korelasi atau kalau regresi linear paling pakai rumus regresi eh, formula ya. Kan kalau regresi linear tuh masih ada formula ya kalau nggak salah. Nah ini paling gini sih. Kalau udah lebih dari ini kayaknya kalau gue pribadi ngerasa nggak masuk akal sih, karena terlalu sulit dan iteratif banget gitu. Oke, ini MS bertanya, nanti bakal ada soal diagram-diagram seperti tadi yang bentuk analisis sama grafik itu nanti buat gambar-gambar. Maksudnya visualisasi ya, berarti. Kalau visualisasi kayaknya mungkin aja keluar sih justru ya. Jadi misal mungkin bakal kayak ada tabel-tabel datanya, terus kita disuruh buat kayak chartnya gitu. Itu mungkin aja keluar. Nah, maka dari itu kalian coba kayak pelajarin lagi mungkin lebih mendalam kayak best practice-nya dalam merancang visualisasi gitu.
Kayak misalkan kalau data time series itu bagusnya pakai line chart. Kalau distribusi bagusnya pakai histogram gitu. Ada kok cheat sheetnya nanti mungkin bisa gua kirim juga. Cheat sheet gitu. Nah, ini misal kalau comparing satu data sama data lainnya itu bisa pakai clustered column chart gitu. Kalau data yang berubah time series misalnya itu pakai line chart. Nah, mungkin kalian bisa search-search tentang ini. Oke. Sementara kita lanjut dulu ya. Jadi sekarang kita bakal lanjut ke basic machine learning ya. Kita bakal bahas tentang jenis-jenisnya. Kita review lagi tadi pengertian machine learningnya. Lalu kita coba deep dive ke masing-masing algoritma yang cukup populer gitu. Dimulai dari regresi, klasifikasi, clustering, sama dimension reduction. Nah, tadi kita review lagi ya. Kita review lagi apa itu machine learning. Jadi machine learning itu adalah cabang dari AI yang bisa yang membuat suatu sistem itu bisa belajar dari data. Kata kuncinya AI yang bisa belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Itu kata kuncinya. Nah, tadi ya, ML itu menggunakan algoritma statistik dan matematika untuk mengidentifikasi pola dalam data, membuat prediksi, atau mengambil keputusan secara otomatis. Nah, jadi biasanya algoritma ini tuh dinamakan model, kayak gitu. Jadi, ML itu biasanya dia masih kayak model yang belum dilatih. Belum dilatih. Nah, abis itu kita sediakan data-data. Kita kasih dia data. Nah, itu dari data ini kita bakal ibaratnya kita sebutannya training ya. Kita training, kita ajarin modelnya. Nah, itu saat kita training, kita coba tes. Ini modelnya udah bagus belum dalam memprediksi datanya. Kalau udah bagus, barulah nanti model ini jadi model yang udah ditrain, model train model. Nah, setelah itu barulah dia bisa memprediksi data. Jadi dari data mentah, barulah dia bisa prediksi, prediksi. Kayak gitu. Jadi dari model belum dilatih, kita kasih data-data yang relevan, barulah jadi model yang tertrain dan model yang sudah ditrain ini bisa memprediksi data gitu. Nah, kurang lebih kayak workflow-nya kayak gitu. Tapi kan tadi kalau data itu kita perlu proses di awal dulu ya, kayak tadi udah Kevin jelasin. Nah, terus jenis-jenis ML-nya ada banyak. Jenis prediksi itu ada banyak gitu. Ini kalau tadi kalau diagram bagusnya gini ya. Gitu ya. Nah, jadi ML itu berdasarkan metode trainingnya itu ada tadi ya tiga jenis gitu udah sempat disebutin. Yang pertama tuh ada supervised, ada unsupervised. Ini kayaknya diketik aja. Ada unsupervised, ada reinforcement learning. Nah, ini secara pembagiannya ya. Ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning. Nah, kalau untuk supervised learning itu cabangnya ada lagi. Cabangnya itu ada wait, cabangnya itu ada dua, regresi dan klasifikasi. Nah, sedangkan kalau unsupervised itu yang paling umum dan yang kalian pelajarin itu mestinya hanya clustering. Dan, oh ya sorry, selain clustering ada juga dimension reduction. Gitu. Jadi ini ya, jenis-jenis ML itu. Gue jelasin satu-satu. Jadi, kalau kalau supervised learning, itu dia modelnya belajar dari data yang udah di label. Jadi input outputnya tuh udah tahu apa. Nah, kalau unsupervised itu modelnya belajar dari data yang nggak punya label untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi.
Sedangkan core reinforcement tadi juga udah dijelasin, itu dia berdasarkan trial and error gitu. Nah, kita coba mulai dari supervised, dari regresi ya. Nah, regresi itu dia biasanya untuk memprediksi nilai yang kontinu. Prediksi nilai kontinu. Misalnya tadi yang udah disebutin, itu buat prediksi harga rumah. Sedangkan kalau klasifikasi, itu biasanya prediksi kategori. Jadi nilai discrete. Oke, jadi di sini misal, eh gue ada gambar ya. Ini ada gambar baju. Nah, jadi ini ada gambar-gambar ya. Ada blazer, blus, dress, top, skirt, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh adalah data yang udah di label. Ada labelnya kan. Ini blazer, ini blus, ini dress, dan lain sebagainya. Nah, kita pengen, misal, ini bisa secara pintar menerima data ini, terus dia bisa prediksi, ini apa? Ini pakaian apa? Nah, karena dia di-trainnya dengan data yang udah punya label, berarti itu termasuk dalam supervised learning. Dan termasuk dalam klasifikasi. Kenapa klasifikasi? Soalnya kategori kan. Kategori baju blazer, blus, dress, top, skirt, dan lain sebagainya. Jadi dia memprediksi, oh ternyata baju ini dia termasuk kategori top gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau unsupervised learning, clustering misalnya, itu dia memprediksi dari data yang belum punya label. Misal di sini kita punya gambar kucing dan anjing gitu. Nah, anggaplah data ini nggak punya label gitu. Ya udah, ini gambar kucing, ini gambar anjing, terus kita masukin ke AI-nya. Kita nggak ngasih tahu AI-nya, ini gambar kucing, ini gambar anjing, kita nggak kasih tahu sama sekali. Jadi udah dia menerima data, menerima gambar aja gitu. Nah, nanti dia bisa mengelompokkan secara otomatis. Jadi dia bisa secara pintar, oh ini ini hewan A gitu. Hewan A ini dia matanya bulat, badannya lentur. Oh ini hewan B, eh, mukanya mukanya nggak bulat, terus misalkan matanya pupilnya bulat. Ini hewan B gitu. Nah dia bisa memprediksi tanpa kita kasih tahu konteksnya. Ini gambar kucing, ini gambar anjing. Tanpa kita kasih tahu dia bisa memprediksi. Nah itu tadi termasuk dalam unsupervised learning clustering, di mana dia bisa secara pintar mengcluster dan membedakan antara gambar kucing dan gambar anjing gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau regresi itu tadi ya, misal kalian tadi pengen prediksi harga rumah berdasarkan areanya. Harga rumah itu kan kontinu ya, kontinu. Dalam artian harga kan rupiah gitu. Rupiah itu kan bisa koma. Rupiah itu range-nya apa ya, infinity ya, dari 0 rupiah sampai triliun sampai kontinu kontinu kontinu. Nah, itu dipakai kasus regresi gitu untuk memprediksi harga rumah yang dimana itu adalah kasus prediksi kontinu kayak gitu. Oke, ini karena basic ya. Mungkin supaya semuanya paham dulu, ada pertanyaan nggak? Nah, terus kita mulai Ya. bahas eh, modelnya dulu deh tipis-tipis. Nah, kalau regresi itu modelnya itu biasanya ada regresi linear, regresi polinomial, terus misal ada random forest regression. Baik juga model-model lainnya gitu yang relevan untuk tadi prediksi kontinu. Nah, terus kalau klasifikasi itu juga modelnya ada banyak. Salah satu yang paling populer itu logistik regression, terus ada juga decision tree, ada juga support vector machine dan lain sebagainya gitu. Mungkin yang kalian pelajari itu ya logistic regression, decision tree sama SVM ya. Nah, terus kalau clustering itu ada banyak. Tadi Kevin udah sebutin ada K-means, terus ada juga DB-scan, terus ada juga uh, banyak lah yang lainnya. DB-scan, KNN tadi Kevin udah sebutin, terus ada juga misal hierarchical clustering. Nah, ini disebutnya model-model ya, model atau algoritmanya.
Sedangkan kalau dimension reduction itu yang paling populer PCA, Principal Component gitu. Principal Component Analysis. Nah, ini model-model yang populer ya. Kalau reinforcement learning itu banyak juga, ada DQN, mungkin tapi kita nggak bahas ya sekarang gitu. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah supervised learning itu digunakan ketika kita punya data berlabel dan pengen prediksi output. Kalau unsupervised itu kita biasanya pakai untuk eksplorasi data tanpa label. Kuncinya tanpa label ya. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi ada namanya konsep garbage in, garbage out gitu. Jadi singkatnya, kalau datanya jelek, pasti model prediksinya jelek gitu. Jadi kalian percuma gitu kalau misal merancang model machine learning yang bagus banget gitu. Buat misal prediksi penggunaan energi listrik. Tapi data energi listrik yang kalian punya untuk trainingnya itu jelek gitu. Datanya banyak yang hilang, sensornya error. Atau misalkan datanya fluktuatif. Datanya jelek kan? Gimana kalian mau prediksi kalau datanya aja jelek? Nah, itulah konsep intinya. Garbage in, garbage out. Gitu. Ya, kurang lebih itu adalah konsep dasar ya dari machine learning. Jadi dimulai dari apa itu ML, terus proses melatih algoritma ML itu kayak gimana, sejenis-jenisnya ada supervised, unsupervised, sama reinforcement learning, sama terakhir ya konsep garbage in, garbage out. Kurang lebih inilah yang dibahas di PPT gitu tentang basicnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita bakal deep dive ke algoritma supervised learning ya. Nah, ini supervised learning. Tadi baik lagi, supervised learning itu adalah machine learning yang belajar dari data yang sudah dilabel. Belajar dari data yang udah dilabel. Nah, tadi ada regresi, ada juga klasifikasi. Sekarang kita bakal bahas tentang regresi dulu. Nah, tadi regresi itu ada banyak ya algoritmanya. Ada regresi linear, salah satunya. Wait, ya. Ada regresi linear, ada regresi polinomial, ada juga tadi random forest. Tapi sejauh ini yang dibahas tuh di kelas ya, kalau dari PPT itu berarti cuman regresi linear doang ya. Oh, sorry. Wait, gue cek lagi. Ya, yang dibahas cuman regresi linear doang. Ya, mungkin di sini kita jelasin pakai PPT aja ya. Nah, jadi singkatnya, regresi linear itu adalah metode yang dimana dari data ini misal ada data tentang jarak ya, di mana data jarak ini ibaratnya adalah kita plotting kayak gini, habis itu kita cari persamaan linearnya. Nah, contohnya kalau persamaan linear ini, dari hasilnya kita bisa dapat persamaan Y sama dengan 2,56 sekian-sekian gitu. Singkatnya gitu, kalian juga kan pasti pernah ya regresi linear, baik itu di pas TPB maupun pas mungkin LTF juga pernah regresi linear. Jadi singkatnya gitu, memprediksi data menggunakan garis persamaan garis lurus. Nah, misal kita pengen bikin lagi nih, kita coba prediksi dong data misal 8, pas time-nya 8,5 itu distance-nya berapa? Distance-nya berapa? Itu kan gak ada di data ya. Nah, kita coba prediksi. Ya udah, ibaratnya kita tinggal lihat plotnya aja. Oh, 8,5 di sini nih. Berarti kira-kira dia datanya ini. Berapa ini? Misal 2,6 gitu. Nah, kita bisa memprediksi berdasarkan garis yang udah kita bentuk. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita ngebentuk garis ini? Nah, konsep pentingnya itu adalah
eh, konsep pentingnya itu adalah gradient descent dan cost function gitu. Oke, mungkin kayaknya lebih baik di sini aja deh. Jadi kan dia membentuk suatu, oke, gimana caranya? Oke, misal kita pengen, oke, misal kita pengen buat persamaan berdasarkan ini. Nah, di tahap awal, algoritma itu dia nggak bakal bisa langsung ngebuat garis yang tepat banget gitu. Dia pasti pertama-tama itu bakal error dulu. Misal pas inisialisasi awal dia dia segini gitu, garisnya kayak gini. Nah, dia itu pertama-tama dia bakal bikin random, random garis, random kayak gini. Dia bakal bikin garis random. Nah, abis itu dia bakal ngitung errornya. Nah, dia bakal ngitung errornya. Oh, ini errornya berapa? Ini errornya berapa? Sama titiknya ini errornya berapa? Dia bakal ngitung errornya. Nah, ngitung error ini dia tuh ada banyak metode. Nah, ada yang ngitung errornya itu misal pakai RMSE. RMSE itu root mean square error. Ada yang MSE doang tanpa di root gitu. Ada juga yang misal pakai absolute. Nah, banyaklah metode-metode buat ngitung error ini gitu. Dan ini biasanya kita bisa setting di program kita, kita bisa setting mau pakai error yang mana. Nah, habis itu berdasarkan error itu, dia bakal nge-adjust gitu. Oh, oke, ini errornya jauh nih. Supaya kita mendekati garisnya, supaya garisnya akurat, kita harus mengadjust parameternya. Nah, metode untuk mengadjust parameternya itu dinamainnya gradient descent. Nah, mungkin gue nggak bakal jelasin secara detailnya ya uh, sekarang gitu, karena ini terlalu matematis, tapi kurang lebih kayak gitu. Dia bikin random line dulu, habis itu dia ngitung errornya, habis itu dia dia bakal ngebuat metode gimana gimana caranya supaya garis ini geser supaya makin akurat. Nah, itu gradient descent. Dan proses ini tuh berulang-ulang. Jadi dia ngitung error, gradient descent, geser, ngitung error lagi, gradient descent lagi, sampailah jadi garis yang ideal. Sampailah jadi garis yang ideal. Di mana nanti ya persamaannya sama dengan Y sama dengan ya MX plus B lah gitu. Tapi ini contohnya kalau satu variabel doang, X dan Y. Kalau misalnya variabelnya dua dimensi gitu, variabelnya dua dimensi. Nah, itu sama juga. Kurang lebih metode kayak gitulah, ngitung error, absolute, ngitung error, gradient descent, adjust, ngitung error, gradient descent, adjust, berulang-ulang. Dan makanya tadi gua katakan kayaknya nggak mungkin deh kalian ngitung ini di esainya gitu. Karena kan prosesnya berulang-ulang ya. Jadi pasti sulit juga. Nah, kalau mau lebih detail lagi tentang proses ini, gue menyarankan nonton video ini nih. Jadi ada channel StatQuest dan menjelaskan tentang linear regression dan ngebahas juga banyak algoritma-algoritma lain gitu. Misalnya gradient descent nih. Tadi gue menyarankan juga dari Three Blue, One Brown. Oh, tapi ini agak sulit sih. Ini neural network ya. Atau misal kalian pengen pelajarin misal SVM gitu. Nah, ini ada juga. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau pengen lebih detail, mungkin baiknya lihat di video aja. Karena kalau di video itu dia kan ada visualisasi jelas ya. Paling gitu. Oke, lanjut. Jadi ini buat linear regression. Nah, terus ada kasus di mana sebutannya underfitting dan overfitting. Nah, underfitting itu adalah misal yang hijau ini data training ya. Misal yang hijau ini data training. Kita bikin data testing juga. Misal data testing yang kita pakai buat nguji algoritmanya. Misal kita warnain pink gitu. Nah, ini data testingnya. Nah, ada satu kasus di mana kalian ngetrain, ngelatih modelnya, tapi hasilnya tuh
dia malah terlalu berfokus pada data trainingnya. Mungkin kalau gini agak kurang jelas ya. Misal gini, dia terlalu berfokus pada data trainingnya yang garis pink ini. Padahal kan kita pengennya dia general gitu ya. Dia di data training bagus, di data prediksi atau data testing juga bagus. Kita pengen garisnya warna oranye. Sorry, kita pengen garisnya seharusnya itu yang warna hijau kayak gini nih. Karena dia bisa mengeneralisir antara data training dan data testing. Nah itu. Jadi kalau dia terlalu ngikutin data training itu disebutnya overfitting. Nah, tapi ada juga kasusnya di mana underfitting, di mana model kita tuh nggak akurat gitu. Model kita nggak akurat dalam menangani data yang kompleks. Misal kita ambil contoh. Ambil contoh kita datanya kayak gini. Misal datanya kayak gini. Kayak grafik sinus gitu. Nah, kita bikin model prediksi pakai regresi linear. Dapatlah garis kayak gini. Ini sama sekali nggak representatif kan ke datanya gitu. Wajar aja karena untuk data yang kompleks kayak gini kita malah pakai regresi linear yang kurang lah gitu dalam menangani data yang melengkung-melengkung gitu. Mungkin baiknya kalau data ini kita pakai model logistic regression, sorry, pakai polynomial regression, di mana dia bisa memprediksi dengan garis yang melengkung gitu, polinomial. Nah, lebih gitu. Nanti di PPT juga ada tentang underfitting dan overfitting. Nah, terus biasanya kalau model regresi itu dia untuk evaluasinya nggak cuma pakai RMSE, MSE sama absolute error doang. Biasanya itu yang dipakai ada namanya R squared gitu. Nah, kalau R squared-nya sama dengan satu, artinya itu modelnya sempurna, good. Nah, tapi kalau R-nya tuh nol, jelek banget, itu artinya model model jelek lah gitu, modelnya jelek. Biasanya kalau data scientist itu ngelihatnya dari R squared-nya ini, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Ini kan regresi ya. Nilainya continue. Ingat ya, nilainya continue. Nah, kita lanjut ke klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi ini tadi ya, dia mengelompokkan data-data menjadi kategori gitu. Kayak misal tadi kasusnya adalah gambar gambar kucing, gambar anjing, kita kasih label, ini gambar kucing, ini gambar anjing, diajarin ke AI-nya, lalu AI ini bisa jadi mempelajarin, bisa jadi membedakan kalau kita ngasih gambar berikutnya, kayak gitu. Jadi tadi sifatnya bentuknya discrete, antara A atau B atau C gitu, discrete ya, bukan continue. Dan ini jenisnya, kalau secara ini ya, secara jenisnya itu ada dua, secara klasifikasinya. Ada yang binary. Binary itu contohnya tadi gambar kucing dan anjing, kan hanya dua kelas doang ya, dua kategori doang. Ada yang juga multi class. Nah, multi class ini contohnya yang fashion tadi. Kan dia nggak cuma dua kan jenis fashionnya, ada banyak gitu. Nah, itu multi class. Nah, terus kalau algoritma yang populer, nah tadi kan kita ngebahas cuma linear regression ya buat regresi. Nah, tapi kalau klasifikasi ini ada banyak juga. Ini misal ada logistic regression. Ya ini walaupun namanya regression, tapi sebenarnya dia buat uh, klasifikasi ya. Terus ada juga decision tree, ada juga random forest, ada juga SVM, terus bisa juga pakai neural network kayak gitu. Nah, kalau di yang klasifikasi ini, itu model yang salah satu model yang dijelasin PPT itu ada logistic regression. Nah, kalau logistic regression itu dia beda sama yang linear ya. Kalau linear itu kan datanya lurus ya. Linear datanya lurus. Nah, kalau logistic regression, dia nanti bentuk plotnya bakal kayak bentuk S. Ini biasanya bahasa kerennya sigmoid gitu. Nah, biasanya ini untuk mengklasifikasi data yang kategorinya tuh ekstrim gitu. Kayak misal, eh, anggaplah kita memprediksi ini orang punya penyakit atau enggak berdasarkan umurnya. Nah, pasti kan umur yang lebih tua itu yang biasanya mengidap penyakit kan. Nah, jadi eh, dia lebih dia lebih cocok nih untuk melihat kira-kira umur berapa sih yang udah mulai transisi ke penyakit gitu. Misal umur 50 gitu. Nah, dia bisa secara ekstrim melihat, oh kayak 50 ini adalah boundary di mana orang orang yang sehat mulai sakit gitu. Nah, dia bisa melihat dari situ.
kurang lebih gitulah. Dan konsepnya sama, ada cost functionnya juga. Cost function tuh errornya ya, ada errornya cost functionnya. Ada juga tadi gradient descent juga. Jadi kurang lebih linear regression mirip-mirip lah sama regresi linear gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus sekarang kita lanjut ke supervised learning. Kita lanjut ke unsupervised learning. Nah, tadi unsupervised learning itu adalah metode yang digunakan untuk kita melihat pola dalam satu data yang tidak memiliki label. Misal kita ambil contoh pakai grafik lagi. Oke, kita punya data misalkan X dan Y gitu. Ya ini maksudnya bukan output ya, tapi ya anggaplah koordinat gitu. Anggaplah koordinat X dan Y. Kita punya titik-titik data. Nah, unsupervised learning itu clustering ya. Kita ini ngebahas tentang clustering. Dia bisa mengelompokkan data-data ini. Oh, karena ini berkumpul di sini, berarti ini anggaplah data A gitu. Kelompok termasuk kelompok A. Oh, dia melihat ini, berarti ini kelompok B. Oh, dia melihat ada yang berkumpul lagi, berarti ini kelompok C gitu. Nah, dia bisa melihat pola dari datanya. Dan algoritmanya itu ada banyak, gunanya juga banyak. Misalkan gunanya untuk segmentasi pasar gitu. Kan kalau kita misal pengen buat bisnis, kita harus segmentasi pasar-pasar kita siapa aja calon penggunanya. Nah, itu kita pakai clustering. Terus misal buat analisis jaringan sosial. Terus misalkan buat ngelompokin gambar gitu. Tapi kita nggak tahu ini labelnya apa. Nah, itu kita bisa pakai clustering ini. Nah, algoritmanya sendiri itu banyak. Algoritmanya banyak. Ada algoritma K-means. Ini yang paling populer, yang paling sering digunakan. Algoritmanya ada K-means. Nah, jadi biasanya kalau K-means itu kalian di awal tuh udah define jumlah klasternya. Jumlah cluster udah di define oleh user. Nah, jadi kita misal pengen tadi ya, pengen clustering gambar yang awal ini. Kita tuh bisa setting, misal kita pengen klasternya 2 gitu. Berarti dia mengelompokkan kayak gini. Kita pengen dia klasternya 3, berarti dia mengelompokkan kayak gini. Atau bisa jadi, misal kita pengen klasternya 4. Siapa tahu dia memprediksi kayak gini. Nah, terus pertanyaan gimana dong cara menentukan kira-kira jumlah klaster yang paling tepat tuh gimana? Nah, ada namanya metode elbow. Metode elbow. Jadi kita plot, oke, kalau misal satu klaster, dia errornya berapa jauh gitu. Misal errornya di sini. Oke, kita coba dua klaster. Kira-kira errornya berapa? Oh, dia udah mulai menurun. Dia udah mulai menurun. Misal segini. Terus kita coba tiga klaster. Dia lebih menurun lagi. Pas 4 klaster, dia mulai melurus. Artinya dengan menambah klaster kita tidak meningkatkan akurasi modelnya secara signifikan. Nah, kita mengambil di sini yang tiga klaster. Kenapa? Soalnya ya udah, ini namanya elbow method. Kita pilih kayak ibaratnya sikunya di mana, dan itu adalah jumlah klaster yang paling bagus lah untuk model clustering kita. Nah, terus selain K-means juga itu ada namanya GMM atau Gaussian Mixture Model. Gaussian Mixture Model. Nah, selain juga itu ada algoritma misalkan DB-scan dan lain sebagainya. Tapi kayaknya yang kalian paling perlu tahu itu yang K-means sih. Nah, kalau K-means itu langkahnya dia tuh misal kita define tiga cluster ya, kita define tiga cluster. Nah, dia itu bakal secara random. Dia itu bakal secara random naruh tiga titik ini di random. Nah, itu dia ngitung errornya. Dia ngitung bukan ngitung errornya sih. Dia ngitung kayak seberapa jauh yang oranye-oranye ini titik-titik pusat ini terhadap data-data yang lain. Oh, ternyata masih jauh nih.
apanya, misal masih jauh simpangannya. Nanti dia beriterasi, dia berulang, dia mulai geser, dia mulai geser sampai ditemukan titik yang paling optimal dalam mengeneralisir data tersebut. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Terus terakhir, ini clustering paling gini aja sih. Gue cukup menjelaskan clustering K-means aja. Nah, terus yang terakhir itu kita bahas tentang unsupervised learning, itu itu dimensionality reduction. Nah, jadi dimensionality reduction itu singkatnya adalah metode metode untuk mereduksi dimensi dalam data. Misal kita punya data rumah gitu. Misal kita punya data rumah. Datanya ini banyak banget kolomnya. Misal ada luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan lain sebagainya. Anggaplah ada banyak gitu kolomnya. Nah, kadang kolom yang banyak tersebut itu menyebabkan model machine learning kita bias. Bisa juga menyebabkan model machine learning kita yang nggak pintar lah gitu dalam menganalisisnya. Nah, kadang mereduksi dimensinya, mensimplifikasi data tersebut, itu adalah solusi untuk bikin model kita akurat. Nah, salah satu metode untuk mensimplifikasi data tersebut itu dimensionality reduction. Nah, algoritma yang populer itu namanya PCA, Principal Component Analysis. Nah, misal kita punya eh, 10 100 kolom gitu. Kita punya 100 kolom. Nah, kita bisa bikin PCA, kita set misalkan PCA-nya kita ambil jadikan 4 dimensi saja. Ya udah, jadi dari data 100 kolom ini kita masukkan ke PCA-nya, diringkaslah jadi hanya 4 kolom doang. Nah, kayak gitu. Kalau di gambarnya kayak gini lah. Misalnya ini awalnya gambarnya 3 dimensi gitu. Nah, tapi kalau kita lihat gambar 3 dimensi ini sebenarnya bisa digambar suatu bidang gitu, suatu bidang 2 dimensi. Nah, jadilah gambar yang kanan ini disimplikasi jadi yang kiri ini. Kayak gitu. Itu konsepnya ya. Oh, sorry, sorry. Kayaknya gue salah nangkap gambarnya. Ya, yang pertama ini kan gambar 2 dimensi ya. Kita bahas yang kiri dulu. Ini kan gambar 2 dimensi ya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, gambar ini tuh kita bisa tarik garis lurus. Dan garis lurus ini berarti kita transform jadi gambar, ya udah, ini x x, ini x x x gitu. Dari gambar 2 dimensi, kita bisa jadi bikin data 1 dimensi. Terus ini awalnya gambar 3D nih yang kanan. Datanya 3D. Kita bisa transform menjadi bidang 2 dimensi untuk mensimplifikasi datanya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau pengen lebih detail lagi, PCA ini gimana? Itu ada tadi di video subquest ya. Nah, paling itu aja sih buat penjelasan tentang machine learning gitu. Kira-kira dari kalian ada yang masih belum ngerti nggak tentang konsep machine learning ini? Atau mungkin ada pertanyaan? Ini so far nanti kayaknya gue bakal kirim materi yang tadi gue sampaikan. Ini materinya. Tapi ini hanya mencakup yang tadi gue jelasin ya. Terus ini juga ada contoh-contoh soalnya. Gue nggak tahu apakah ini super akurat. Gue belum bisa janji. Tapi at least semoga ini bisa ngebantu kalian belajar lah gitu ya. Sebagai referensi belajar. Nah, contoh soal esainya juga. Ya, kayaknya paling kayak gini ya soalnya. Apa itu overfitting dan underfitting gitu. Tadi overfitting itu adalah ketika model dia terlalu fokus pada data training. Tapi pas di data testing, dia malah nggak akurat gitu. Ya, mungkin karena waktu terbatas, jadi nggak bisa kebahas semua yang ada di PPT ya. Karena di PPT juga ini materinya ada cukup banyak. Apa itu PCA misal? PCA itu tadi berarti ya mereduksi dimensi gitu.
apa itu konsep garbage in garbage out. Ya, ini gambaran soal esainya ya. Ini gue generate-nya pakai ini ya, pakai chat GPT gitu, berdasarkan materi-materi yang ada di PPT. Nah, ini ada kunci jawabannya juga. Tapi ya mungkin at least ini bisa ngebantu kalian belajar lagi tuh buat ingat-ingat. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Jadi ini eh gak ada codingannya ya sama sekali besok, Bang. Ya, nggak ada codingan sama sekali. Itu itu bisa dipastikan lah kalau codingan. Oke, ini Mikael mau nanya. Udah, Oh iya, ya, oke. Oh ini MS tuh Mikael. Lagi mungkin yang perlu dikonfirmasi atau pertanyaan-pertanyaan terkait konsep. Jadi cara belajar paling efektif, paling nonton video aja sih, nonton video dari YouTube. Kalian baca slide-nya. Sayangnya sih, kayaknya slide-nya kurang lengkap ya. Kayak maksudnya terlalu banyak mengutip dari perkataan orang, misal kayak pengertian machine learning gitu. Kayak mending kalian nonton nonton video di YouTube, bahas teorinya, atau detail-detail kayak tadi, mungkin kayak linear regression, logistic regression itu gue belum menjelaskan dengan cukup detail. Itu juga bisa dilihat di YouTube, banyak kok referensinya. StatQuest, Three Blue One Brown, Code Basics. Ada yang mau disampaikan, Vin? Gue juga mungkin lagi pengen nunggu pertanyaan juga ya. Tadi aku belum kasih pertanyaan juga waktu sisi aku tadi. Atau ada yang mau ditanyain lagi nggak guys? Tapi disclaimer dulu, ya seperti yang udah dibilang sebelumnya, ada pertanyaan seperti soal seperti itu yang bakalan keluar di UTS nanti. Kami tidak bisa memastikan apapun ya, karena emang nggak dapat informasi yang kurang, nggak dapat informasi yang eh, jelas lah gitu. Dan juga ya mungkin karena ini juga merupakan yang pertama ya UTS yang kayak gini buat matkul SDR yang jadi pertama kali wajib. Mungkin itu sih. Ya, jujur kaget juga pas SDR jadi ada ujian dan hanya teori doang. Dan kemarin juga kan sempat error ya Edunexnya. Jadi ini gue sama Kevin pun baru dapat materinya tadi siang. Oke, ini nggak ada lagi sih materi yang mau disampaikan. Jadi eh ya udah menunggu pertanyaan dari kalian aja ya sampai jam 10 tepat. Sebenarnya kalau machine learning itu paling bagus kalian kebayang visualisasinya kayak gimana sih? Kayak misalkan linear regression, gimana sih model itu dia dapat beradaptasi, garisnya awalnya mencong terus lama-lama jadi lurus gitu. Gradient descent-nya gimana? Itu referensi yang gua kirim juga yang
D2L.ai itu juga bagus buat basic mahamin machine learning tuh kayak gimana. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa PC gua atau Kevin ya. Kalau yang teknik akustik itu nggak tahu sih bakal keluar atau enggak. Tapi yang penting tahu aja sih cara kerjanya gimana gitu dari awal audio terus diekstrak feature-featurenya gitu. Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan kayaknya kita tutup aja Zoom pada malam ini. Tapi gue bakal stay di sini sampai jam 10. Oke, makasih ya teman-teman yang udah hadir. Sukses ujiannya. Semoga tutor ini bermanfaat dan uh, ya selamat belajar, selamat istirahat. Maaf kalau ada kekurangan dari kami sebagai Askul. Jujur ini tutor juga kita baru tahu materinya kayak gimana dan detail soalnya pun kurang kebayang karena kami nanya pun kurang detail ya jawabannya. Makasih guys. Dipersilakan buat live kalau nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Thank you, Kak. Ya, sama-sama teman-teman. Ya, diain aja ya, Vin. Makasih ya, Vin. Oke, oke. Makasih juga, Napi.